Jika jalur Anda selalu diblokir, atau titik suplai yang Anda tuju selalu didahului perampok, maka sebaiknya Anda tonton video ini sampai selesai. Hari ini saya mengundang seorang profesional perlengkapan untuk mengajari Anda langkah demi langkah cara menguasai jalur perlengkapan yang benar. Pelajari ini, dan Anda akan mendapatkan banyak teknik alloy. Tanpa banyak bicara, mari kita mulai pengajarannya. Saya datang. Bagaimana sebaiknya menjalankan perlengkapan sekarang? Gaya cepat sepertinya lebih baik saat ini. Baiklah, bagaimana kita mengatur perlengkapan ini? Hari ini kita cari perlengkapan dulu di backpack. Lalu kita bisa mendapatkan sesuatu yang hampir baru. Helm anti-radar 3G, jika ada, kurangi satu perlindungan 4 lapisan. Lalu ambil tas dada serbu, bawa revolver, tambahkan laras. Kedua laras zephyr bisa digunakan. Tujuan membawa revolver ini adalah terutama beberapa weapon crate akan membuka beberapa attachment. Kita bisa langsung memasangnya ke revolver itu. Membawa amunisi level 2 juga tidak apa-apa. Jika mau, bawa 2 siring kuat, 2 tablet pereda nyeri lambat, masukkan 1 atau 2 senjata melee di saku celana. Oke, agen, keluarkan naga Pyron kita yang perkasa. Untuk posisi kita di sini, meskipun ada asuransi besar di titik kedatangan, tapi akan lambat jika kita ke sana. Kita bukan posisi pertama di titik kedatangan. Saya lebih suka merekomendasikan untuk langsung pergi ke pinggiran. Oke, lalu jika kita maju, pergi ke arah barak kecil. Lihat apakah ada bot muncul di dalam? Karena satu tim bot akan muncul di atas barak kecil. Jika ada bot yang muncul di dalam, itu berarti tidak ada orang yang respon di titik ini. Jadi kita aman? Jika Anda melihat di sini, tidak ada bot di barak kecil ini, dan Anda mendengar langkah kaki, kita bisa kembali dan menghadapi titik kedatangan. Jangan menunggu. Tidak perlu menghadapi garis barakan. Langsung ke pinggiran. Oke, ingat, untuk melihat di atas meja. Oke, Anda juga perlu melihat di atas meja ini. Dan di atas ini akan ada trofi akan muncul di atas meja. Anda perlu menggaruk pakaiannya. Oke, di lantai 1 utamanya adalah pakaian. Dan ini, di antara bilik-bilik akan muncul bahan bakar pembakaran. Oke, jika tidak ada, lihatlah lemari dan langsung naik. Anda bisa mendapatkan puding. Oke, hanya ambil yang biru dan yang di atas, kan? Ya, tidak perlu mengambil yang hijau. Oke, saya sudah selesai. Baiklah, mari kita lihat apakah ada keycard di ruang teknis pinggir. Hancurkan kaca ini. Kartu akan muncul di atas meja di sini. Di atas meja kanan akan muncul Blade Server. Oke, kita bisa melihat melalui kaca ini. Jika tidak ada, hancurkan saja kacanya. Oke, mari kita gunakan jet untuk keluar. Oke, mari kita ambil barang dari toko kecil. Jika kita membukanya sekarang, kita tidak akan rugi. Jika kita membukanya secara acak, mudah rugi. Anda perlu melihat meja di belakang peti kargo udara ini. Bahan bakar pembakaran akan muncul di atas meja. Oke, setelah melihatnya, saya akan kembali menghadapi asuransi kecil. Oke. Meja di belakang asuransi kecil. Anda juga perlu melihatnya. Oke, saya mengerti. Di atas meja ini akan muncul kabel. Dan itu kopi. Hampir salah bicara. Mari ke asrama pinggir. Dewa dari segala dewa. Kartu kamar akan muncul di belakang kursi. Terutama lihat ini. Ya, kali ini muncul sebuah skop kecil. Kalau begitu kita tidak rugi. Satu kartu seharga 30.000. Satu skop kecil dan satu kartu biru, sudah kembali modal. Oke, kartu ini wajib dibawa kan? Wajib dibawa, agen. Anda bisa tidak membawa kartu apapun, tetapi kartu ini wajib dibawa, oke? Sudah selesai, ayo kita pergi. Kita langsung pergi ke tempat di bawah ini. Telur burung tidak perlu diambil. Agak pengap di dalam, membuang waktu. Adapun obat, gunakan dengan cepat dan bertumpuk. Ingat, untuk memakan yang pertama. Oke, ingat untuk melihat di dalam pipa. Bahan peledak militer akan muncul di dalam pipa. Sepertinya akan muncul baterai mobil lapis baja, tapi sedikit. Oke, ingat untuk mengambil telur burung. Ambil apapun yang kita temukan di jalan. Terus gosok sepanjang jalan. Ya, terutama lihatlah. Jika Anda datang ke sini, satu adalah pipa di bawah dan posisi ini. Reaktor MSI akan muncul di papan kayu kecil ini. Baterai mobil lapis baja akan muncul. Oh, bahan peledak militer. Kita bisa melihatnya. Jika kita datang ke sini, masih ada tentara roket di area kristal. Bagaimana mengatakan tidak ada yang mengambilnya?
sudah diambil. Setelah memakai baju, pakaian sudah diambil. Meskipun kantor bisa, ada cara berdiri di posisi ini. Menggunakan itu. Tindakan di cermin dapat melihat apakah kartu muncul di dalam, tapi saya tidak membawa gerakan itu. Oh, saya juga tidak membawanya. Saya memilih untuk membukanya secara langsung, karena kartu ini tidak terlalu mahal. Oke, ini adalah titik spawn kartu tetap, dan kartu juga akan muncul di dalam pakaian. Membuka kartu kamar ini, terutama untuk bertaruh pada titik spawn tetap dan pakaian. Stop kecil. Paham, ingatlah untuk melihat di atas ini. Di atas ini, lantai kamar kecil akan muncul barang merah, seperti pelat serat karbon, akan muncul di tempat ini. Oke, saya sudah selesai. Baiklah, mari kita gunakan jet untuk mempercepat. Lihat apakah kedua weapon crate sudah diambil. A. Pinggang. QBCA. Senjata yang buruk didapatkan dari kedua senjata ini. Baiklah, sekarang kita injak pagar ini. Injak pagar ini. Dengan lompatan, Anda bisa melompat ke atas ini. Kita bisa mengambil sisi ini. Haha. Tidak apa-apa, saya akan langsung ke bawah. Mengambil telur burung ini. Oke, maka saya akan mengambil weapon crate di bawah. Setelah kita selesai, kemana kita akan pergi? Pabrik semen. Bagaimana mengatakannya? Saya lebih. Karena sudah masuk. Lihat semua titik keluar barang. Di ruangan ini. Barang juga akan muncul di atas meja ini. Jadi jika Anda masuk, Anda bisa melihatnya. Datanglah, saya akan buka asrama pabrik semen. Oke. Kartu asrama pabrik semen ini tidak terlalu direkomendasikan. Kartu ini tidak banyak menghasilkan barang. Salah satunya, barang kecil, akan muncul tetap di atas meja ini. Oh. Sekarang direkomendasikan. Ada yang bilang ini, hahaha. Oke. Sekarang bisa direkomendasikan. Oh, sekarang kartu ini direkomendasikan. Artinya, mulai sekarang, kartu ini wajib dibawa. Hahaha, oke. Semua orang harus membelinya. Wow, saya baru kali ini mendapatkan barang berharga dari kartu ini. Luar biasa, untung saya membukanya. Hahaha, oke. Ini obat penambah darah akan muncul di atas meja ini. Ingat untuk melihat kopi. Setelah selesai, kita bersiap untuk mundur. Di atas adalah strategi perlengkapan untuk posisi nomor 2 gaya cepat. Jika data video bagus, saya akan terus mengundangnya untuk menjelaskan strategi perlengkapan di titik lain. Dan membawa strategi perlengkapan untuk peta lain. Saya adalah Xing Xiao. Sampai jumpa di video selanjutnya.